Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 5A. Sekarang kita akan belajar bahasa Indonesia bersama Bu Guru. Setelah sebelumnya kalian belajar tahfidz bersama Pak Dede Tarlan. Materi pembelajaran bahasa Indonesia. Tujuan pembelajaran kali ini adalah siswa mampu menentukan pokok pikiran dalam teks lisan dan tulis. Pokok pikiran di sini bisa disebut juga ide pokok. Nah, ide pokok pengertiannya. Ide pokok adalah gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Dan ide pokok ini disajikan dalam bentuk kalimat utama. Fungsi ide pokok. Untuk mengetahui inti atau pokok bahasan pada suatu bacaan. Bisa juga menjelaskan inti dari suatu paragraf. Nah, dalam satu paragraf, bisa juga disebut alinea, hanya terdapat satu ide pokok. Nah, ide pokok sebagai inti paragraf terdapat atau terletak dalam kalimat utama. Kalimat utama dapat terletak di awal, akhir, serta awal dan akhir paragraf. Dalam sebuah paragraf, kalimat utama didukung oleh beberapa kalimat penjelas. Contoh, bunglon memiliki lidah yang berguna untuk menangkap mangsa. Lidah bunglon dapat dijulurkan lebih panjang dari tubuhnya. Selain itu, lidah bunglon juga dapat melesat dengan cepat. Bunglon dapat menangkap mangsa dengan lidah hanya dalam waktu 0,07 detik. Kalimat utama dari paragraf di atas adalah bunglon memiliki lidah yang berguna untuk menangkap mangsa. Sedangkan kalimat lainnya berfungsi sebagai kalimat penjelas. Kalau kalian mendengar gagasan utama, pikiran pokok, gagasan pokok, pokok pikiran, inti paragraf, inti masalah, tema, ataupun simpulan, itu adalah nama lain dari ide pokok. Nah, bagaimana cara menentukan ide pokok bacaan? Pertama, kita bisa mengambil dari kalimat utama. Contoh, salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Ide pokok dari paragraf atau alinea di atas adalah salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Cara kedua adalah mengurangi kata-kata dalam kalimat utama yang tidak perlu. Dengan cara ini kita tinggal mencari kalimat utama, kemudian mengurangi kata-kata yang tidak perlu sehingga menjadi lebih ringkas. Contoh, tahukah kamu ikan dapat berenang karena memanfaatkan bentuk tubuhnya yang unik? Ikan memiliki gelembung renang dalam tubuhnya yang berguna untuk mengatur gerak naik dan turun
ikan memiliki susunan otot dan tulang belakang yang fleksibel untuk mendorong gerakan ekornya di dalam air. Nah, kalimat utamanya adalah, tahukah kamu ikan dapat berenang karena memanfaatkan bentuk tubuhnya yang unik? Nah, berarti ide pokoknya adalah ikan berenang karena bentuk tubuhnya yang unik. Yang ketiga, dengan cara menyimpulkan isi paragraf. Menyimpulkan isi paragraf digunakan untuk menentukan ide pokok jika kita tidak bisa menentukan dari kalimat utama. Contohnya, benar Edo, meskipun bau, tapi air seni kelinci ini sangat baik digunakan sebagai bahan pupuk cair organik untuk tanaman. Sayuran akan tumbuh dengan subur, tanaman buah akan cepat berbuah, dan tanaman bunga akan cepat berbunga, jawab Pak Rudi. Nah, paragraf alinea di atas membahas tentang kegunaan air seni kelinci. Berarti ide pokoknya adalah kegunaan air seni kelinci. Di manakah kita bisa menemukan ide pokok? Ide pokok dapat ditemukan di awal paragraf, di tengah paragraf, atau di akhir paragraf. Demikian penjelasan tentang ide pokok. Nah, nanti setelah ini Ibu akan memberikan tugas ya. Sampai berjumpa kembali di lain waktu. Terima kasih.